Kabut tipis menyelimuti pegunungan Jepang yang sunyi, membawa bisikan dari masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Di balik bayangan hutan bambu dan desa-desa tua, hidup makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh mata biasa. Mereka bukan manusia, bukan pula sekadar roh gentayangan. Mereka adalah yokai, entitas misterius yang lahir dari ketakutan, harapan, dan imajinasi manusia selama berabad-abad. Dalam cerita rakyat Jepang, yokai hadir sebagai pengganggu, pelindung, penipu, bahkan penghukum. Mereka adalah cermin sifat manusia, memantulkan kebaikan dan keburukan dalam bentuk yang tak terduga. Sebagian yokai tinggal di sungai dan gunung, sementara yang lain bersembunyi di rumah kosong atau benda-benda tua. Keberadaan mereka mengingatkan bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh apa yang dapat kita lihat. Legenda tentang yokai diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita lisan, lukisan, dan teater tradisional. Setiap kisah membawa pesan moral yang tersembunyi di balik rasa takut dan kekaguman. Bagi masyarakat Jepang kuno, yokai bukan sekadar mitos, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka dipercaya memengaruhi panen, cuaca, keberuntungan, dan bahkan nasib manusia. Seiring waktu, yokai menjadi simbol budaya yang kaya dan kompleks. Mereka muncul dalam seni, sastra, dan kini dalam film, serta anime modern. Namun, di balik popularitasnya, esensi yokai tetap sama, misterius dan tak terduga. Mereka hidup di antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Kini, kita akan menyelami dunia yokai yang paling terkenal dan paling ditakuti. Kisah pertama dimulai dengan sosok yang melambangkan hukuman dan konsekuensi. Yokai pertama adalah Oni, makhluk raksasa bertanduk yang dikenal sebagai iblis penghukum. Dengan kulit merah atau biru dan taring tajam, mereka menjadi simbol ketakutan yang menghantui mimpi buruk manusia. Oni digambarkan membawa gada besi besar yang mampu menghancurkan apapun di hadapannya. Senjata itu bukan sekadar alat kekerasan, melainkan lambang hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan. Dalam banyak cerita, Oni tinggal di neraka Jepang yang dikenal sebagai Jigoku. Mereka bertugas menyiksa jiwa-jiwa yang berdosa sebagai bentuk balasan atas perbuatan buruk semasa hidup. Namun, tidak semua Oni sepenuhnya jahat. Dalam beberapa legenda, mereka dapat berubah menjadi pelindung desa setelah memahami penderitaan manusia. Festival Setsubun di Jepang menampilkan ritual melempar kacang untuk mengusir Oni. Tradisi ini melambangkan harapan manusia untuk mengusir nasib buruk dan menyambut keberuntungan. Topeng Oni sering digunakan dalam pertunjukan teater dan festival rakyat. Ekspresi wajahnya yang menyeramkan mengingatkan manusia akan konsekuensi dari keserakahan dan kemarahan. Di balik wujud mengerikan mereka, Oni sebenarnya adalah cerminan sisi gelap manusia. Mereka mengingatkan bahwa kejahatan yang kita lakukan dapat menciptakan monster dalam diri kita sendiri. Kisah Oni mengajarkan bahwa hukuman bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk berubah. Bahkan makhluk paling menakutkan pun dapat menemukan jalan menuju penebusan. Setelah memahami teror Oni, kita beralih ke makhluk yang lebih licik dan penuh tipu daya. Yokai kedua dikenal karena kecerdasan dan kemampuannya menipu manusia. Yokai kedua adalah Kitsune, roh rubah yang mampu berubah wujud menjadi manusia. Mereka sering muncul sebagai wanita cantik untuk menguji hati dan niat manusia. Kitsune dikenal memiliki ekor yang bertambah seiring bertambahnya usia dan kekuatan mereka. Rubah dengan 9 ekor dianggap paling kuat dan bijaksana. Sebagian Kitsune adalah utusan Dewa Inari, pelindung padi dan kemakmuran. Mereka dihormati dan dipuja di kuil-kuil sebagai pembawa keberuntungan. Namun, Kitsune juga terkenal sebagai penipu ulung. Mereka menciptakan ilusi yang begitu nyata hingga manusia tidak dapat membedakan kenyataan dari tipu daya. Dalam beberapa kisah, Kitsune jatuh cinta pada manusia dan hidup sebagai pasangan setia. Namun ketika identitas mereka terungkap, mereka harus kembali ke dunia roh. Legenda ini menggambarkan konflik antara cinta dan identitas. Kitsune mengajarkan bahwa kepercayaan adalah fondasi hubungan yang rapuh. Di sisi lain, Kitsune yang marah dapat membawa malapetaka. Mereka menggunakan kekuatan ilusi untuk menghukum manusia yang sombong dan tidak menghormati alam. Kisah Kitsune memperingatkan bahwa kecerdasan tanpa kebijaksanaan dapat menyesatkan. Namun, kesetiaan dan kasih sayang dapat menjembatani dua dunia yang berbeda. Dari daratan, kita beralih ke sungai dan danau yang tenang, namun menyimpan bahaya tersembunyi. Di perairan Jepang, terdapat makhluk yang suka menguji kesopanan manusia. Yokai ketiga adalah Kappa, makhluk air dengan tempurung kura-kura
dan cekungan air di kepalanya. Air di cekungan itu adalah sumber kekuatannya dan harus selalu dijaga. Kappa dikenal suka mengerjai manusia, terutama anak-anak yang bermain di tepi sungai. Mereka menarik korban ke dalam air untuk membuktikan kekuatan mereka. Namun, Kappa sangat menghargai kesopanan. Jika seseorang membungkuk hormat, Kappa akan membalas dan menumpahkan air dari kepalanya, sehingga kehilangan kekuatannya. Dalam beberapa cerita, Kappa menjadi sahabat manusia setelah diperlakukan dengan baik. Mereka bahkan mengajarkan teknik pengobatan dan pertanian kepada penduduk desa. Kappa menyukai mentimun, dan tradisi menuliskan nama keluarga pada mentimun, lalu menghanyutkannya ke sungai dipercaya dapat menenangkan mereka. Ritual ini menunjukkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Makhluk ini melambangkan bahaya alam yang harus dihormati. Sungai yang tampak tenang dapat berubah menjadi mematikan bagi mereka yang ceroboh. Kisah Kappa mengajarkan pentingnya etika dan rasa hormat. Dengan kesopanan, bahkan makhluk paling aneh pun dapat menjadi sekutu. Dari air yang mengalir, kita menuju lanskap musim dingin yang sunyi dan mematikan. Di tengah badai salju, muncul sosok yang memikat sekaligus menakutkan. Yokai keempat adalah Yukiona, wanita salju yang muncul dalam malam musim dingin yang beku. Kulitnya pucat seperti es, dan napasnya mampu membekukan jiwa manusia. Ia sering digambarkan sebagai sosok yang menyesatkan para pelancong yang tersesat di badai salju. Dengan kecantikannya, ia memikat korban sebelum menghilangkan mereka dalam keheningan putih. Namun, tidak semua kisah menggambarkannya sebagai makhluk kejam. Dalam beberapa legenda, Yukiona menunjukkan belas kasih kepada manusia yang berhati murni. Ada cerita tentang seorang pria yang diselamatkan olehnya dengan syarat tidak pernah menceritakan pertemuan mereka. Ketika janji itu dilanggar, Yukiona menghilang selamanya, meninggalkan penyesalan mendalam. Legenda ini mencerminkan keindahan sekaligus bahaya alam. Salju yang menenangkan dapat berubah menjadi ancaman mematikan dalam sekejap. Yukiona melambangkan kesepian dan kefanaan hidup. Ia mengingatkan bahwa keindahan yang dingin seringkali menyimpan kesedihan yang mendalam. Kisahnya mengajarkan bahwa janji dan kepercayaan adalah hal yang sakral. Sekali dilanggar, konsekuensinya dapat mengubah hidup selamanya. Dari dinginnya salju, kita naik ke puncak gunung yang diselimuti kabut. Di tempat tinggi yang sunyi, tinggal makhluk yang mengawasi kesombongan manusia. Yokai kelima adalah Tengu, penjaga gunung dengan wajah merah dan hidung panjang. Mereka memiliki sayap seperti burung gagak dan kemampuan bela diri yang luar biasa. Tengu dikenal sebagai guru pedang bagi para samurai dalam legenda. Namun, mereka juga menghukum mereka yang sombong dan haus kekuasaan. Dalam cerita rakyat, biksu yang angkuh sering diubah menjadi Tengu sebagai hukuman. Transformasi ini melambangkan bahaya kesombongan spiritual. Tengu hidup di hutan pegunungan yang terpencil, jauh dari keramaian manusia. Mereka menjaga keseimbangan alam dan menghukum mereka yang merusaknya. Makhluk ini mengajarkan bahwa kekuatan harus diimbangi dengan kerendahan hati. Tanpa kebijaksanaan, kekuatan hanya membawa kehancuran. Legenda Tengu mengingatkan bahwa manusia hanyalah tamu di alam. Gunung dan hutan memiliki penjaga yang memastikan keseimbangan tetap terjaga. Kisah mereka adalah peringatan abadi tentang kesombongan. Siapapun yang melupakan tempatnya di dunia akan menghadapi konsekuensi. Yokai bukan sekadar cerita menakutkan untuk anak-anak. Mereka adalah simbol budaya yang menyimpan pelajaran tentang kehidupan, alam, dan moralitas. Setiap yokai mencerminkan sisi berbeda dari pengalaman manusia. Dari ketakutan akan hukuman hingga harapan akan perlindungan, mereka mewakili emosi yang universal. Legenda yokai terus hidup karena manusia masih mencari makna dalam hal yang tidak dapat dijelaskan. Mereka memberi bentuk pada ketakutan yang tidak terlihat dan harapan yang tidak terucapkan. Dalam dunia modern, yokai muncul kembali dalam film, anime, dan permainan video. Namun esensi mereka tetap sama, misterius dan penuh pesan tersembunyi. Mungkin yokai tidak lagi terlihat seperti dahulu, namun mereka tetap hidup dalam bayangan, cerita, dan imajinasi kita. Saat angin malam berbisik dan bayangan bergerak di sudut ruangan, sebagian orang masih percaya mereka tidak sendirian. Dunia ini mungkin lebih luas dan lebih misterius daripada yang kita pahami. Dan jika suatu malam Anda mendengar suara langkah di hutan yang sunyi atau melihat bayangan di tengah badai salju, ingatlah satu hal, mereka adalah yokai.